Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Kak Dadang. Oke, Pak Tri udah siap di observasi nanti? Siap Kak Dadang. Nah, sekarang kita akan melakukan pra-observasi dulu ya Pak ya? Ya siap. Oke, kalau boleh tahu mata pelajarannya apa Pak? Mata pelajarannya saya mengajar desain media interaktif. Desain media interaktif. Ya. DMI ya Pak ya? Ya, DMI. Kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 12 multimedia. 12 multimedia. Oke, nanti Bapak ceritakan sedikit ya Pak ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Tujuannya menggabungkan image, Ya. animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web. Oke. Jadi menggabungkan image, animasi, audio, video dalam dalam sajian sajian multimedia interaktif berbasis halaman web. Oke, baik Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa aja? Untuk sementara ini kan masih offline, dan akan saya kembangkan nanti webnya berbasis online. Oh, ini udah pertemuan berapa Pak? Ini udah pertemuan Kedua. kedua. Oke. Ya, apa tadi Pak? Area strateginya membuat web berbasis online pertama. Yang kedua, cara membuat domain hosting karena dia online. Jadi domain hostingnya dibuat, kemudian menghafal script atau codingnya untuk menyesuaikan tampilan CSS-nya buat nanti. Selain itu ada hal yang berbeda nggak Pak? Ada pembeda nggak untuk misalnya untuk tampilan anak-anak dan lain-lain? Ya nanti ada tampilan yang berbeda antara client dan server karena online jadi berbasis client server seperti itu. Jadi di tampilan secara online-nya untuk client servernya nanti berbeda tampilan mereka. Untuk sosial emosinya yang mau dinilai kira-kira apa nanti? Sosial emosinya peserta didiknya biar melakukannya dengan bekerja dengan tim karena ini kan Bekerja sama ya Pak? Ya bekerja sama dengan tim dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan. Ya. Oke. Strateginya Pak yang sudah dipersiapkan strateginya apa aja Pak? Nah, karena web ini udah sehari ya bikin web ini, jadi saya menggunakan model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning ya. Kemudian dilakukan secara diskusi kelompok. Mereka nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat web. Kemudian nanti ada LKPD-nya. Kemudian saya juga cara metode mengajarnya itu dengan praktek secara langsung. Jadi saya praktekkan cara buatnya, nanti mereka meniru dan mereka langsung membuat dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti evaluasinya mereka akan presentasi kalau sudah jadi webnya. Untuk perangkat pembelajarannya sudah disiapkan dengan baik ya Pak ya? Sudah, perangkat pembelajarannya Sudah lengkap ya Pak? Sudah ada Ini akan dilaksanakannya apa Pak? Untuk dilakukan observasi kelasnya? Untuk dilakukan observasi kelasnya besok. Besok hari Rabu ya Pak? Hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 18 September 2024. Ya. Oke. Baik Pak, itu untuk pra-observasinya yang akan nanti Bapak lakukan observasinya di kelas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapak memberikan yang menyenangkan untuk anak-anak, pembelajaran yang menyenangkan, bisa berdiferensiasi, kemudian bisa Adanya ice breaking, kemudian ada sosial dan emosionalnya bisa dilaksanakan dengan
Ya. Oke Pak, semangat nanti untuk observasinya di hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan nanti akan kita laksanakan kembali untuk pasca observasinya pada hari Kamis. Oke, siap, Pak Dadan. Oke, semangat ya Pak. Ya. Semoga lancar selalu. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita masih tepuk tangan. Saya mau mengecek kondisi kelas mengenai kebersihan kelas ya. Apakah ada sampah di area tempat bangku kalian masing-masing? Kalau ada sampah, harap dibuang ke tempatnya yang sudah disediakan di luar kelas. Ya, coba dicek dulu area tempat belajar kalian apakah ada sampah. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran. Ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Iman untuk memimpin doa. Coba. Hari ini saya mau mengecek kehadiran dari kalian semua. Apakah ada yang nggak masuk pada hari ini? Ada. Ada berapa orang? Ayolah. Ada 10 orang ya? Ya, dilihat dari sini masih pada sakit ya, belum pada sembuh ya? Iya, Pak. Ya. Kita doakan lagi ya untuk teman-teman kita yang sedang sakit agar mereka dapat bergabung kembali dengan kita semua, belajar dengan baik, disehatkan kondisi badannya. Nah, untuk belajar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya akan mereview pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kan kalian membuat project CV ya, membuat CV ya, Iya, Pak. membuat CV berbasis HTML dan CSS. Nah, dalam pembuatan CV ini udah sampai sejauh mana kalian buatnya? Coba ada yang mau jawab? Ya silakan. Ya, Tinggal menyambungkan animasi saja. animasi berarti image udah, audio udah, audio, video udah, image udah, tinggal animasi. Iya. Oke, silakan dulu. Ya, nah, ya saya berharap hari ini semuanya sudah selesai ya untuk dipresentasikan. Ya, jadi nanti kalian presentasi dari hasil proyek yang kalian sudah buat pada masing-masing kelompok. Paham semuanya? Paham ya. Tadi sudah diutarakan dari kiat perwakilan dari kelompok. Tinggal animasinya saja, berarti sudah tinggal finishingnya aja yang belum. Ya. Tujuan capaian pembelajaran pada hari ini adalah kalian bisa menyelesaikan audio, video, image, animasi maupun deskripsi teksnya. Ya, jadi kalian sudah menyelesaikan semua proyeknya, nanti kalian presentasikan. Paham ya? Paham. Kemudian dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, ya, kesulitan apa yang paling mendominasi dalam merancang web CV, pembuatan CV pada hari yang kemarin? Coba, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, Safa, silakan berdiri. Kesulitan apa? Kesulitannya, dalam desain web yang kemarin itu buat nyamain dari masing-masing anggota kelompok untuk CV-nya. Desainnya? Ya. Oke, ya dulu. Bahwa untuk menyamakan desain dari masing-masing CV, berarti kalian kemarin saya sudah jelaskan, kalian buat dulu wireframe-nya, kemudian kalian nanti juga lanjutkan wireframe-nya di LKPD yang kemarin sudah saya bagikan. Nah, ini kemarin kan kalian kumpulkan lagi ke saya ya, karena masih ada yang belum selesai. Saya bagikan lagi ke masing-masing kelompok. Kelompoknya Ayu. Ya. Di LKPD tersebut, kalian lanjutkan lagi wireframe-nya.
apabila belum selesai, kemudian kalian tuliskan tugas dari masing-masing anggota kelompok kalian di situ. Misal, orang pertama membuat coding untuk image-nya, ya, di HTML maupun CSS. Orang kedua membuat, kalian sekarang duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Sekarang kalian melanjutkan pekerjaan kalian, tugas kalian yang belum selesai. Kalian buat wireframe-nya, terus tugas di LKPD-nya kalian baca dengan baik, ya. Ya, kalian coba secara mandiri. Nanti saya secara bergantian saya akan memonitoring kepada masing-masing kelompok. Ya, silakan dilanjutkan pekerjaan kalian. Coba lihat wireframe yang sudah dibuat. Fotonya di sini, itu tampilannya ya. Coba diklik. Oh, jadi ada berapa menu tuh? Ada 5 ya? Tinggal dibagusin, disempurnakan apabila memang perlu disempurnakan lagi. Oke. Nanti persiapkan untuk dipresentasikan, ya, Ais dan kawan-kawan. Ada wireframe-nya, wireframe di sini. Wireframe-nya seperti ini, kan gambar udah. Dilanjut. Ada kesulitan nggak sejauh ini? Tinggal membuat video dan audio. Yang lainnya sudah. Ini apanya? Wireframe ya? Wireframe home ya Pak. Ini home untuk di. Berarti tinggal yang di home-nya aja belum? Iya, tinggal dimasukin aja. Oke. Berarti selesaikan ya. Hari ini siap untuk presentasi. Iya Pak. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, siap ya untuk presentasi pada hari ini. Nah, setelah saya memonitoring tadi ke masing-masing kelompok, tadi ada beberapa kendala ya yang dihadapi pada masing-masing kelompok. Nah, apakah ada kendala lagi atau kendala lain dalam pembuatan CV pada hari ini? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Yang kelompoknya yang luar. Nah, kalau dari kelompok kami yang kami hadapi mungkin bagian menyatukan dari CV yang telah anggota kami buat masing-masing Pak. Jadi misalnya anggota kami ada 5 Pak. Ya. Nah itu kan berarti ada 5 CV Pak. Ya. Untuk menggabungkan jadi satu web yang terkonek dengan satu sama lain itu ada susah dan rumit. Soalnya lumayan ribet sih Pak. Tapi sudah ketemu solusinya. Sudah Pak. Sudah ya. Terus juga manfaat apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? Kalau menurut saya dan teman-teman saya manfaatnya itu kami bisa menggabungkan Pak berbagai elemen mulai dari teks, audio, video, gambar, serta animasi menjadi satu web yang utuh Pak dan dapat berintegrasi secara. Ya, tepuk tangan untuk Januar. Nah, jadi, nah itu dari evaluasi yang tadi saya monitoring pun seperti itu. Ya, dari berbagai macam kendala atau kerumitan yang kalian hadapi, tapi kalian sudah ketemu ya, solusinya seperti apa. Nah, karena saya sudah berikan bimbingan ke kalian maupun saya mempersilahkan kalian untuk mencari jawaban dari berbagai sumber. Bisa dari internet, ya internet bisa Google, bisa dari YouTube maupun dari sumber lainnya, maupun tanya ke saya secara langsung. Ya, tadi manfaatnya, ya itu tujuan pembelajarannya. Kalian bisa menggabungkan berbagai macam elemen seperti image, audio, video, animasi maupun deskripsi teksnya. Ya, kalian bisa semua menggabungkan elemen-elemen tersebut ke dalam satu halaman web. Ya. Nah, sekarang yang sudah siap untuk presentasi boleh maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan duluan?
Ya, Haidar, silakan Haidar kelompoknya untuk maju ke depan. Saya tidak berpengaruh, saya Haidar lupa. Jadi web yang kami buat mulai dari home dan ada CV-CV kami. Kemudian di sini ada Ini ada anggota kelompok. Di sini akan menuju ke link yang ada di link yang akan tersedia. Di sini ada portofolio lagi sebenarnya. Ya, dari kami ada yang ingin ditanyakan. Untuk videonya itu kira-kira ada di mana? Video, ya, video. Video ini mah bisa di play otomatis lewat autoplay. sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dipresentasikan oleh kelompoknya Haidar ya, tampilan websitenya sudah cukup bagus, bukan cukup bagus lagi, sudah sangat bagus. Ya, saya mengapresiasi untuk kelompoknya Haidar. Ini tampilannya bagus banget. Terus di masing-masing CV-nya coba lihat. Ada di mana? Nah ya, jadi ini dari ada animasinya, tadi ada unsur animasi, ada audio, ada video, maupun deskripsi teksnya pun bagus, tata letak untuk gambarnya pun juga bagus, menarik ya, tidak membosankan. Coba bawain. Nah, seperti itu tampilannya. Ya. Itu portofolio yang sudah dibuat oleh kelompoknya Haidar. Ya, portofolio adalah tugas ataupun karya-karya yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok Haidar selama sekolah di SMA 4. Ya, itulah CV. CV itu kan isinya mengenai data diri, mengenai keahlian, mengenai portofolio, itu CV. Ya, disajikan dalam bentuk website. Ya, beri aplaus lagi sekali lagi untuk kelompok selanjutnya. Oke, kelompoknya Ilham, silakan untuk mempersiapkan presentasinya. Punya karakteristik tersendiri untuk webnya masing-masing. Jadi tadi kelompoknya Faiz memasukkan playlist atau banyak lagu ke dalam satu tampilan halaman web. Kemudian dari kelompok lain pun tadi saya sudah periksa, ya, saya sudah monitoring satu persatu dan semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Ya. Jadi saya harapkan ya kalian terus mengasah keterampilan kalian agar kalian bisa ya untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tekuni itu akan membuahkan hasil yang sangat manis atau sangat baik ya, apabila kalian tekun belajar. Saya mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang variabel dan konstanta. Jadi sudah masuk ke matematika dalam HTML. Ya, jadi pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya, kalian bisa pelajari terlebih dahulu dari berbagai sumber. Ya, nanti saya perjelas lagi ketika di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui atau pengetahuan kalian tentang materi pada hari ini. Ya, saya sudah memberikan post-test atau soal-soal mengenai pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian buka linknya yang sudah saya share di grup. Ya, kalian kerjakan, saya beri waktu 5 menit. Ya. Post-test pada kali ini ya,
bukan menunjukkan untuk nilai akhir kalian, bukan. Tapi podcast ini ya untuk mengetahui seberapa menguasainya kalian materi pada hari ini. Di sini 10 besar saya akan tampilkan dan saya bacakan ya berdasarkan skor. Ya, peringkat ini berdasarkan tadi skor dan waktu. Saya akan bacakan. Peringkat pertama dengan jawaban benar semua, nggak ada yang salah, dan paling cepat yaitu dengan waktu 1 menit 11 detik, yaitu oleh Naila. Tepuk tangan untuk Naila. Naila dengan jumlah skornya 10, berarti benar semua. Waktunya tercepat 1 menit 11 detik. Yang kedua adalah Faiz. Tepuk tangan untuk Faiz. Ain tersebut juga jelek hasilnya. Ya, tapi ini yang diambil 10 besar dengan skor paling tertinggi dan waktunya yang paling cepat. Ya, tadi saya memberi proses ini bukan berarti penilaian akhir kalian naik atau lulus atau tidaknya, bukan. Tapi tujuannya agar saya mengetahui sejauh mana kalian pengetahuannya mengenai materi pada hari ini. Sekarang kalian bisa merapikan laptop maupun alat-alat tulis kalian. Kita berkemas dan siap-siap untuk berganti pelajaran lain. Ya, dikemas dulu peralatannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya kita berterima kasih kepada Sang Pencipta karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kelancaran, ya, dan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, silakan untuk doa penutup akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Iman. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Dadan. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah sehat Pak Dadan. Ya Pak Tri, ini kan kita sudah melakukan observasi kelas waktu hari kemarin ya. Ya. Hari Rabu. Untuk paskanya kan kita dilakukan dari Selasa. Ya. Nah, setelah dilakukannya observasi kelas waktu hari Rabu kemarin, apa yang kita rasakan? Yang observasi yang Pada saat pembelajarannya apa yang kita rasakan? pembelajarannya ya anak-anak lebih kondusif, ada kelas kondusif, anak-anak juga mengikuti dengan baik pembelajarannya mengikuti dengan baik. Lebih kondusif ya Pak. Nah, pembelajarannya gimana? Menyenangkan. Ya, anak-anak menyenangkan kan kemarin juga ada ice breaking juga kan dulu. Ice breaking. Ya, yang SMK 4. Terus juga ada dengan yang pretest pakai word wall. Ya. Jadi kayak seperti games gitu, padahal lagi kuis tapi seperti games ya. Baik Pak Tri, anak-anak senang ya Pak? Senang ya. Oke, lanjut. Yang sudah berjalan baik apa tuh Pak kira-kira dari pembelajaran? Yang sudah berjalan baik, mereka dapat mengikuti dengan baik itu karena mereka sekarang
dengan media belajarnya pun sekarang kan dengan Wordball, dengan quizzes dan seperti itu. Terus juga ada ice breakingnya juga, terus juga diskusi kelompok seperti itu. Jadi nggak searah pembelajarannya nggak searah dari guru doang, tapi melibatkan anak jadi lebih interaktif. Ya, lebih interaktif. Jadi pembelajarannya ada dua arah. Baik Pak, kalau menurut Bapak dari pembelajaran yang sudah dilakukan ada yang perlu diperbaiki nggak? Kalau ada yang perlu dikembangkan? Ya, kalau ada yang diperbaiki, media belajarnya pun ini, terus juga alat-alat untuk media belajarnya itu kayak misalnya speaker, jadi kita kan ada suara dengan yang lebih terdengar sampai ke belakang seperti itu Pak. Kan kalau cuman suara dari kita kan kalau mungkin mereka udah terbiasa, cuman kalau ada musiknya, ada speaker kayak gitu kan lebih menarik, mungkin lebih menarik lagi. Ada kesan nggak Pak? Kesannya apa dari pembelajaran yang kemarin? Kesannya mereka itu ya pertama tadi anak menyenangkan, terus kesannya mereka lebih aktif belajarnya, karena kan saya juga pakai model pembelajaran PJBL ya, project. Terus juga proyeknya itu mereka secara diskusi kelompok, secara kelompok kecil. Nah, mereka jadi bisa interaktif, bisa saling tanya satu sama lain seperti itu. Oke Pak, jadi lebih menyenangkan, lebih aktif, Lebih aktif. menggunakan model pembelajaran PJBL, Iya. terus metode diskusi Diskusi kelompok. kelompok, terus juga demonstrasi secara langsung, jadi praktek secara langsung. Itu yang membuat Bapak berkesan gitu ya? Iya. Oke. Baik Pak, kita lanjut. Dari berkesan itu ada hal yang menantang dari pembelajaran ini. Nah, yang menantang itu anak-anak cari referensi dari berbagai sumber. Ya, jadi kita nggak suapin, istilah sayanya kita nggak suapin, tapi kita kasih pancingan. Misalnya sumber referensinya saya kasih A, sisanya kalian bisa eksplor sendiri seperti ini. Jadi yang menantangnya itu mencari referensi dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber mereka. Ya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan di waktu hari kemarin, indikator untuk tercapainya kalau menurut Bapak sudah tercapai atau belum? Indikator untuk tercapaian pembelajarannya. Tujuannya. Oh, udah, karena ya sudah tercapai. Kan mereka buat proyek yang ada unsur animasinya, video, audio, secara itu. Oke, jadi dilihat dari proyeknya ya Pak. Proyeknya. Tercapaian tujuan pembelajarannya dilihat dari proyeknya. Ya. Oke, baik Pak. Tadi hal yang berbedanya itu atau yang disebut dengan diferensiasinya itu Bapak menyuruh untuk anak mencari referensi dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber. Ini Pak, tadi Bapak dari pembelajarannya menggunakan metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ini menarik nih Pak. Yang mau saya tanyakan dari diskusi kelompok ini ada interaksi nggak Pak antara kira-kira antara siswa dengan siswa atau bapak dengan siswa, ada interaksi nggak? Oh, justru ada. Jadi dengan diskusi kelompok itu kan mereka membuat kelompok kecil gitu ya. Nanti mereka juga nggak saya batasi antara kelompok 1 dengan kelompok 2 untuk saling diskusi gitu. Jadi temanya ada yang berbeda, tapi mereka bisa diskusi dengan kelompok lain, bahkan misalnya minta pendapat atau minta koreksi dari gurunya sendiri pun mereka dengan aktifnya gitu, dia bisa tanya dengan gurunya, dengan kelompok lain seperti itu. Jadi pembelajaran lebih aktif. Ya, jadi aktif karena ada interaksi Pak. Ada interaksi. Ada interaksi sosial, kemudian ada
kerjasama juga ya Pak. Kerjasama. Nah, yang kita tadi lihat itu ada interaksi, terus kerjasama, terjalin kesadaran diri, yang bisa ada presentasi ya Pak? Ada ya, di akhir mereka mempresentasikan hasil yang mereka sudah buat. Oke, untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai, kemudian pada saat prosesnya sudah ada diferensiasi proses. Ya. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya yang dipresentasikan apa itu? Jadi mereka kan buat CV tapi dalam bentuk tampilan web. Nah, dalam tampilan web mereka nanti menampilkan ada unsur atau elemen-elemen multimedianya seperti audio, visual, animasi. Jadi semua elemen itu harus ada di CV mereka. Gitu. Jadi kan biasanya kalau tampilan CV hanya sebatas gambar atau teks aja kan. Tapi kalau itu ada gambar, ada teks, audio, visual, maupun apa namanya animasinya. Itu yang dikembangkan. Ya, ya. Nah, dari pembelajaran itu ada yang mau dikembangkan selain itu? Nah, kemarin nih saya baru offline. Jadi saya mau kembangkan outputnya nanti dalam bentuk online. Ya, jadi tampilannya dalam bentuk online nanti diupload bisa dilihat dalam bentuk online seperti itu. Ini dalam hal pembelajaran, kalau menurut Bapak ini sudah merasa puas atau sudah merasa maksimal? Ya, kalau misalnya dibilang puas, saya kan terus menggali potensi yang ada pada peserta didik ya Pak. Jadi saya jangan berharap puas dulu gitu. Jadi biar mereka terus menggali potensi belajar yang ada pada peserta didik seperti itu. Cuman saya pun juga semaksimal mungkin untuk menggali potensi yang ada di peserta didik. Jadi kalau dibilang puas, saya juga belum puas gitu. Jadi karena biar mereka terus mengeluarkan potensi yang ada pada diri mereka gitu. Oke, baik Pak. Nah, kepuasan tadi ya Pak. Nah, dari kepuasan itu apa pengembangan yang harus dilakukan dengan Bapak kira-kira? Pengembangan yang ada untuk saya pengembangan yang saya lakukan. Ya, kalau saya lakukan pengembangannya, saya harus update dengan teknologi saat ini ya. Jadi namanya teknologi kan terus berkembang, bahkan bukan hanya itu cuma detik pun persekian detik itu teknologi berkembang, dan juga sekarang generasinya beda dengan generasi saya. Jadi itu yang saya men-challenge diri sendiri untuk terus berkembang. Oke, baik Pak. Nah, sekarang untuk pengembangan diri Bapak dari update teknologi ya Pak. Langkah apa yang Bapak lakukan kira-kira untuk pengembangan diri update teknologi? Ya, pertama saya terus sering-sering melihat dari media online kan sekarang banyak ya, dari YouTube, dari Google, dari AI, dari berbagai sumber lah saya mencari TikTok ya? Dari TikTok, dari sosial media semua. Berarti saya terus mengikuti seperti itu Pak. Jadi tren apa yang sekarang sedang in atau sedang yang sedang anak zaman sekarang tuh sedang disenangi oleh mereka, karena kan kita harus mengikuti zaman mereka, bukan mereka yang harus ke zaman kita gitu. Jadi itu yang saya lakukan agar saya terus mengembangkan diri gitu, harus update, cari-cari referensi terbaru. Ya. Jadi untuk pengembangan diri dan update teknologi berarti harus mencari dari referensi dari berbagai Sumber juga ya. Oke, baik Pak. Ada seseorang yang bisa membantu Bapak untuk mencapai target untuk pengembangan diri Bapak? Kalau seseorang paling sesama teman sejawat, seperti sesama guru animasi atau multimedia yang linear dengan bidang saya gitu. Jadi kedua juga kalau ada latihan-latihan di luar sekolah gitu, saya kadang juga mengikuti latihan-latihan atau training dalam
untuk pembelajaran di sekolah gitu. Oke. Jadi saya mengikuti. Siap. Pak, kapan kira-kira akan dilakukan untuk mencari sumber referensi? Ya kalau apa dilakukan sebenarnya setiap hari juga saya terus selalu lihat kan ya namanya di handphone kan di mana saja kapan saja kan juga bisa kan. Jadi makanya tiap hari pun saya terus cari referensi untuk pengembangan pembelajaran. Oke. Siapa? Berarti Bapak nanti akan melakukan secara konsisten ya Pak? Ya konsisten. Baik Pak, mungkin sekian untuk observasi, untuk pasca observasinya Oh, iya. dilakukan hari ini. Ya. Semoga untuk update teknologi Bapak itu bisa menjadi pengembangan untuk kompetensi di dalam proses pembelajaran. Oke, semangat Pak Tri. Siap Pak, Pak Dadang. Ya. Oke, Terima kasih Pak Dadang. sama-sama Pak Tri. Ya.